Ya pemirsa, masih bersama kami di Talk to iNews. Keberadaan LGBT menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Norma ketimuran Indonesia semakin tergerus. Budaya dan perilaku yang bukan identitas bangsa mulai bermunculan. LGBT misalnya, kelompok yang kerap menggelar kajian kehidupan sosial dan gender tersebut berharap masyarakat tak lagi memandang sebelah mata atas keberadaan mereka. Kayak saya melakukan advokasi bukan hanya untuk LGBT, karena saya berpikir bahwa peran saya memang untuk negara, untuk perbaikan negara, bukan hanya untuk LGBT aja. Bahkan teman-teman juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana kita berkarya, bagaimana kita melakukan hal yang lain. Jangan dikira bahwa kita itu kumpul ke sukses, lalu satu hati, apa enggak ada. Hadir dengan pro kontra di masyarakat, keberadaan LGBT kerap dikaitkan dengan hak asasi dan demokrasi setiap warga negara. Jadi hukumnya Pak, kan tidak melanggar hukum. Norma-norma masyarakat yang namanya nilai-nilai yang basisnya spiritual itu udah ditinggalin orang. Ini yang terjadi. Nah, dalam situasi gamang seperti ini ada orang-orang pihak-pihak dengan kedok demokrasi, dengan kedok HAM mau merusak bangsa ini. Yang ditembak adalah generasi muda. Di dalam hak asasi manusia itu nilai-nilai itu sama halnya terkait dengan soal keyakinan, kebebasan beragama, pilihan orientasi seksual adalah sesuatu yang sangat privat. Ibarat peribahasa, kalah menjadi abu, menang pun menjadi arang. Perdebatan akan keberadaan LGBT hanya akan sia-sia tanpa tindakan nyata. Tidak hanya dari pemerintah, masyarakat selaku makhluk sosial juga memiliki tanggung jawab sebagai pendamping LGBT. Sejak mencuat beberapa pekan lalu, sejumlah tokoh masyarakat pun angkat bicara atas keberadaan LGBT. Zaman Nabi Lut sudah ada. Lut itu kan karena itu kalau laki-laki sama laki-laki itu namanya al-liwat. Lesbi dan gay itu haram hukumnya. Ya. Ini seolah mereka semua yang salah gitu. Padahal ada penyebab lain. Kalau mereka diperlakukan tidak baik pada waktu masa kecilnya dan sebagainya, itu kan bukan salah dia ya awalnya gitu ya. Sehingga dia kemudian punya terbentuklah sesuatu yang membuat mereka melakukan hal yang sama pada orang yang lain. Mereka sedih, mereka depresi karena mereka kan ditolak sebenarnya oleh masyarakat yang 90% heteroseksual ini. Nah, mereka harus mendapatkan counseling, harus mendapatkan bantuan-bantuan. Siapa yang bisa membantu mereka selain dokter, ya mungkin lingkungannya. Kelompok ini adalah kelompok minoritas. Padahal kelompok mayoritas itu sebenarnya memiliki masalah yang juga sama besarnya menurut hemat saya. Jadi dalam hal ini saya berharap kita semua duduk bersama dengan kepala dingin, tidak merespon ini dengan marah, tapi sebaliknya merespon dan merangkul persoalan ini dengan ramah. Mas MK, apa perbedaan ketika Anda meneliti LGBT di tahun 90-an dengan kondisi saat ini? Teknologi informasinya beda. Oke. Itu menyebabkan atau menjadi jawaban kenapa penyebarannya begitu masif sekarang? Begitu masif, ya. Dulu saya langsung face to face kan dengan misalnya. Berapa lama Anda melakukan penelitian? Lama. Jadi waktu saya nulis Jakarta Undercover 1 itu kan hampir 6 tahun. Itu di beberapa lokasi? Di beberapa kota, terutama Surabaya, Jakarta, Surabaya, dan saya banyak terlibat dengan mereka dan asik-asik aja sih sebenarnya. Apa yang Anda dapatkan dari komunitas tersebut? Saya butuh informasi misalnya mereka ngapain aja, sebenarnya faktor apa yang kemudian mereka, kebanyakan waktu itu saya banyak terlibat di Gaya Nusantara karena Pak Didi Utomo waktu itu kan ketuanya, sekarang di penasehat dan so far sehat aja mereka melakukan, ya itu kan lebih bagaimana kemudian menjadi sebuah pengetahuan kan gitu. Apakah ketika itu mereka juga melakukan propaganda kepada anak-anak? Enggak. So far yang saya tahu, sejauh yang saya tahu tidak gitu. Nah,
Akhirnya kan lompatnya kan jauh nih. Ini kayak quantum leap kan, sesuatu Iya, yang sekarang lompatannya tiba-tiba sangat luar biasa. teknologi informasi begitu masif, media sosial kemudian membuat orang siapa aja bisa tampil gitu dan orang bisa melakukan apa aja. Lagi-lagi harus saya tegaskan bahwa orang mau milih menjadi lesbian, gay, biseksual atau transgender itu hak asasi. Saya tidak pernah mempersoalkan itu. Menjadi persoalan adalah ketika kemudian Mereka menyerang anak-anak. Membuat macam propaganda, kemudian yang dengan jurus-jurus pornografi itu yang kemudian menjadi persoalan kan gitu. Berarti kan harus ada yang bertanggung jawab kan gitu. Kalau menjadi persoalan kalau kemudian ada semacam gerakan atau propaganda yang pengen meng-LBGT-kan orang-orang gitu loh. Apalagi kalau khususnya anak-anak kan. Kenapa mereka ada pergeseran atau evolusi seperti itu arahnya? Ya panggungnya kan sekarang banyak ya, panggungnya banyak dan LBGT sendiri kan bisa kalau tadi penelitian di Minnesota misalnya menyebutkan bahwa faktor lingkungan seperti itu ya bisa jadi benar bisa tidak, itu kan soal survei kan gitu. Walaupun misalnya banyak juga yang mengatakan bahwa bahwa yang mengatakan bahwa ini lingkungan Amerika, lingkungan Indonesia bisa jadi beda gitu kan gitu. Belum melakukan penelitian untuk Gitu. Indonesia. Adakah negara yang bisa kita jadikan studi kasus yang kondisinya hampir sama dengan Indonesia? Nggak bisa kan, sampelnya tetap harus, kita kan melakukan penelitian harus berdasarkan sampel. Dan itu belum tentu sesuai dengan daerah lain. Gitu. Mungkin kalau misalnya saya di sini boleh ini ya, kami lembaga negara. Mengapa kami katakan bahwa silakan kalian orang dewasa untuk meng-LGBT-kan sendiri, terserah. Kita kan tidak mengusik-usik kalian gitu kan, karena itu pun juga memang haknya kalian. Tapi sekali lagi pada saat kalian semua mempropagandakan, mengkampanyekan atau memperlihatkan, apalagi memblasting di dunia sosial menstimulasi ataupun memperlihatkan, itu yang akan bertentangan. Kenapa? Karena di pasal 56 jelas semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya dan informasi yang positif untuk tumbuh kembangnya. Tetapi untuk mendapatkan informasi itu tentunya butuh bimbingan dari orang tua. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi di pasal 59, anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi termasuk informasi negatif. Termasuk dari pemahaman. Saya tidak mengatakan bahwa LGBT yang begini, tidak, tapi mempropagandakan tadi yang saya katakan, ditambah lagi termasuk juga paham secara radikalisme ataupun paham aliran sesat. Artinya kalau saya menyimpulkan, secara undang-undang sudah ada 2 undang-undang yang melindungi anak-anak, tapi pemerintah nampaknya tidak berdaya untuk membendung hal seperti ini. Kalau saya kemarin ingin saya debat kepada teman-teman itu adalah bahwa kalian memang mempunyai hak manusia itu adalah melekat pada diri masing-masing. Oke, setiap kita di sini melekat punya hak masing-masing. Contoh kecil misalnya kalau saya boleh analogikan, misalnya Mas Amar nih punya mobil mewah ya, di jalan Ferrarinya dia kebut-kebutan. Ya kan? Ya kan? Tapi saya katakan, jangan begitu. Hak kamu boleh kebut, tapi ada undang-undang lalu lintas. Ada aturan. Ada aturan, jadi dibatasi oleh aturan. Ini ada jelas di sini di Undang-Undang Pasal 28, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain. Artinya bebas tapi bertanggung jawab. Ya, bebas dan terbatas. Sebenarnya sih, jadi sebenarnya kan prinsipnya gini lah. Ya kalau kamu mau gay, lesbian, transgender atau biseksual, monggo gitu. Itu hak tapi private jangan ngajak-ngajak kita yo ya, gitu private. kan. Tapi kan jangan kemudian ketika misalnya ini sama halnya kayak hetero juga lah gitu. Wilayahnya private, tapi wilayah private kemudian kalau di videoin, di foto hubungan seksnya kemudian disebar ke medsos kan menjadi beda. Betul. Apalagi kalau sampai ngajak-ngajak orang, lu mendingan apalagi yang diserang anak-anak, itu menjadi persoalan lain gitu. Mengapa mereka seakan tidak takut dengan hukuman? Padahal pemerintah sudah ada wacana untuk hukum kebiri. Itu bagi pelaku yang melakukan. Kalau ini bagi untuk share media. Itu yang sudah belum ada sih pasal ITE-nya kan udah. Artinya misalnya kayak kata Mbak kan menerima nih, Mbak Linda menerima nih, dilaporin aja tuh akunnya siapa gitu ya. Itu kan bisa diusut, bisa ditrace oleh polisi, dan itu bisa kena oleh himbauan ke masyarakat bahwa nih hukumnya ada, tinggal kita bagaimana melaksanakan. Memang harus ada yang lapor kan. Ya. Ada siapa yang merasa dirugikan, harus ada yang lapor bahwa ya kalau tidak kan Tapi cerdasnya orang-orang nakal ini, saya katakan orang-orang nakal ya, oknum nakal ini, mereka nggak punya satu akun, Mas. Banyak mereka akun. Punya puluhan berarti punya niat tertentu memang. Artinya mereka memang secara sistematis dan terstruktur mereka betul memang niat untuk menyebarkan propaganda seperti itu. Mas MK kan bilang, yang permisif inilah yang
jangan kita Cuma biarkan. saya agak ini ya, karena untuk LGBT ini, untuk beberapa hal dia itu bahkan mendapatkan pendanaan untuk mempropagandakan hal ini gitu loh. Pendanaan dari luar negeri atau dari dalam luar negeri? negeri? Karena poinnya gini, ini baru masuk ke Indonesia kan tahun 1990-an gitu loh. Dan itu media sosial penyebarannya. Karena ini awalnya mungkin kita lihat adalah Amerika yang baru saja disahkan gitu kan LGBT, sehingga mereka akhirnya boleh menikah dengan sesama jenis. Pada saat itu dirilis, mereka sekarang kewalahan. Karena mereka minta hal yang lain, karena kan sama gitu kan. Nah, Indonesia itu juga mengandung hak asasi manusia juga gitu loh. Yang sekarang akhirnya mereka semua lagi meminta ada 119 daripada organisasi ini saya yang minta. sih curiga gini lah, selalu tadi kenapa saya harus meneropongnya dari 3 hal tadi gitu dari awal. Jadi saya tidak mau juga tidak mau menghantam promo bahwa ditunggangi ya LGBT itu gini-gini enggak gitu. Tokoh muda yang diserang. Pasti bahwa ada LGBT yang sifatnya emang dia asik-asik aja, nggak mengganggu sehat aja, tidak mengganggu siapapun. Bahwa ada juga, tapi juga ada yang kemudian memanfaatkan ini menjadi propaganda. Ada. Ya, hanya sebagai kendaraan aja untuk propaganda mereka. Saya nggak tahu. Nah, yang paling penting sekarang adalah kita punya apa nih gitu. Ya dalam ini pemerintah kita punya apa, perangkat hukumnya apa gitu, seperti itu. Sehingga bisa menangkis. Jangan-jangan ini adalah oknum pornografi gitu ya. Ya yang sengaja karena masuk ke LGBT. Kayak dulu itu kan begitu mereka menyebut, tahu kan tokoh-tokoh yang saya nggak bisa nyebutin lah ya, tokoh-tokoh yang mouse itu tuh. Anak ngeklik mouse, linknya ke pornografi. Sekarang kan pornografi di-cutting nih, muncul lagi yang ini gitu loh. Artinya ada 1000 cara bagi mereka untuk propaganda supaya seperti generasi muda itu cut off Indonesia ini supaya berantakan. Dikirimlah dengan adanya namanya terorisme lah, A, B, C, pokoknya hancurin. Nah sekarang bagaimana orang tua nih pakem-pakemin gitu. Sebagai filter ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan 3 orang tamu saya. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.